bulukan begini guys. Ya ampun, kacamata cuma 1-2 biji tapi sampai bulukan. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Oh my God. Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel and welcome to this new video. Masih puasa kan sekarang, dan sebentar lagi kita bakalan merayakan hari kemenangan ya untuk teman-teman muslim di luar sana. Bakalan lebaran ya, mudah-mudahan sih bisa selalu sehat pastinya. Terus dilancarkan kalau misalkan yang memang ada acara mudik gitu ya, di perjalanan dilancarkan selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah. Dan kalau misalkan kalian melihat wajah gue sudah ada foundation atau cushion atau base makeupnya, itu karena gue lagi nyoba produk dari Tirtir. Ini produk yang bener-bener viral banget ya, harganya 300 ribuan. Kalau misalkan kalian penasaran untuk reviewnya, gue khusus bikin video reviewnya, nanti kalian cek aja setelah video ini ya, karena ini kayaknya harus cepet tayang deh supaya kalian bisa dapat inspirasi atau masukan ide untuk make up lebaran. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin make up lebaran dan menggunakan cushion dari Tirtir ini ya teman-teman. Sudah diratakan ke seluruh wajah. Oke, nah kalau gue sih saran ya, kalau misalkan kalian mau menggunakan make up di hari lebaran, saran aja kalian harus pilih, menurut pendapat gue, itu foundation atau base makeup yang memang mempunyai coverage yang tinggi, tapi kalian pakainya tipis gitu ya. Tetap ya, untuk penggunaannya harus tipis. Ini khusus atau spesial gue buat untuk teman-teman di luar sana yang 40 tahun ke atas, karena mungkin kalau untuk semua produk atau tips dan trik yang gue kasih ke kalian, kalau misalkan kalian masih muda, kayaknya nggak bakalan harus effort ya. Jadi untuk penggunaan pasti akan lebih mudah, pakai apa aja, dengan cara apapun itu akan lebih mudah. Tapi khusus di video kali ini khusus 40 tahun ke atas. Oke teman-teman, lanjut sekarang untuk penggunaan dari concealer. Untuk penggunaan base makeup, kalau gue saranin buat teman-teman yang memang 40 tahun ke atas, please hindari di bagian daerah mata. Kenapa? Kalau misalkan kalian memang mau menggunakan yang namanya concealer, mau menggunakan color corrector, mau menggunakan apapun produk di bagian sebelah sini, itu usahakan untuk penggunaan produk eye cream atau apapun lah ya, base-nya, preparation skinnya itu, skincare-nya bener-bener sangat amat tipis dan bener-bener ringan. Karena kalau misalkan terlalu tebal, ini bakalan jadi kelihatan terlalu kering, terlalu berat, dan nanti wrinkle-nya itu nambah. Nah saran ya, kalau gua ini kebetulan aja memang salah satu produk yang menurut pendapat gua terbaik banget ya. Ini dari Huda Beauty. Maaf banget kalau misalkan videonya untuk kali ini produknya campur-campur. Nanti gue bakalan bikin yang lokal produk ya, khusus untuk make up lebaran. Nah untuk Huda Beauty ini gue pakai warnanya yang namanya Cotton Candy 2,5B, khusus dipakai di bagian under eye. Nah untuk teman-teman yang memang mempunyai kekurangan di bagian bawah mata untuk yang sudah banyak kerutan, usahain untuk tidak menggunakan produk terlalu dekat dengan bagian yang ada kerut-kerutnya gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena supaya dia tetap ringan dan fokusin di bagian bawahnya lagi. Jadi jangan terlalu langsung fokus ke bagian atas. Oke, sekarang baru di tap. Kalian bisa lihat sendiri ya, pada saat kita nge-tap atau kita ngeblend itu dia bakalan ada pergeseran agak ke atas sedikit. Jadi saran gua kalau untuk teman-teman yang memang 40 tahun ke atas, untuk penggunaan dari eyeshadow, baik concealer, pokoknya apapun ya yang kalian pakai di mata kalian, itu pastiin produknya itu tipis ya. Jadi sebelum penggunaan eyeshadow, misalkan kalian mau pakai dulu base supaya eyeshadownya nempel gitu kan, nah pakai produk yang bener-bener sangat amat tipis, ringan, dan di blend dengan baik. Terus ngeblendnya jangan sampai ke bagian bawah mata banget, hindari bagian yang punya kerutan. Oke, untuk powdering seperti biasa gue bakalan pakai produk yang jadi andalan gue ini dari Givenchy teman-teman.
warnanya satin blanc, nomornya 2. Terus kalau gue seperti biasa ya, untuk penggunaan dari powder itu gue sudah tahu gimana cara nge-treat wajah gue ya. Dan gue kasih tahu juga ke kalian, setelah kalian menggunakan concealer di bagian bawah mata dan tidak terlalu dekat ke bagian yang berkerut, itu kalian langsung setting aja, tapi dirapihin dulu. Ambil produknya, di tap aja, jangan terlalu tekan supaya nggak nambahin keriput ya. Oke, kurang lebih untuk bagian under eye-nya seperti ini ya. Gue lihat ke depan, lihat ke atas, lihat ke depan lagi. Jadi nggak terlalu berat teman-teman. Ini karena masih ada sisa ya, sayang. Gue pakein aja untuk di bagian-bagian lainnya, khususnya yang difokusin itu yang berminyak. Gue selalu pakai produk itu sangat amat sedikit untuk bagian perimeter. Pakai MCC Perfect Finish loose powder. Kenapa pakai ini? Karena kan dia matte banget tuh katanya gitu kan, kata orang-orang dan kata gua gitu kan. Tapi dipakainya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi pakai ambil, terus pakai dikit, disebarin ke seluruh bagian. Oke, ini sudah selesai settingnya. Nggak terlalu banyak ya untuk bagian perimeternya. Hanya difokusin di bagian under eye dan di bagian yang suka berminyak atau bakalan berminyak lebih. Oke. Karena gue tahu kulit gue ini berminyak, jadi gue pakai MCC powdernya difokusin di bagian yang bakal berminyak di sini, menghindari yang keriput ya teman-teman. Kalau yang keriput udah nggak boleh dipakein lagi powder. Ini aja dari Natasha Denona Glam Face Palette, karena gue punya, sayang banget kalau nggak dipakai ya teman-teman ya. Oke. Dan buat teman-teman mungkin di luar sana yang punya sesuatu yang palet kayak gini, gue sih menyarankan kalian pada saat istilahnya bepergian itu kalian bawa yang seperti ini, karena kalau kalian bawa yang satuan gitu bakalan lebih ribet ya. Jadi baiknya sih udah ada bronzer, udah ada contour, ada blush, ada eyeshadow, lengkap semua. Ini dari Patrick Ta yang namanya Sis Bronze teman-teman. Seperti ini, dia ada produk krimnya dan ada yang keringnya. Jadi gue cuma pakai yang keringnya aja atau powdernya aja. Terus kemudian di tap-tap aja. Jadi untuk tap-tap seperti ini, dia bantu supaya bagian bawah dari wajah kita yang sudah dipakein foundation segala macam powder itu tidak terangkat, jadi masih rapih aja. Oke, diratain seperti biasa. Dan jangan lupa bagian hidung, kalau gue sih wajib, kalaupun gue nggak pakai apapun powder, tapi gue bakalan selalu pakai yang namanya contour atau bronzer, terus gue contour bagian hidung, karena untuk meratakan warna di seluruh wajah gitu. Meratakan itu dalam arti kata memberikan bagian-bagian warna ya, seperti under eye-nya terang ya kan, untuk bagian pipinya nanti warna blush, untuk bagian rahangnya lebih gelap supaya bisa ngumpetin bagian kotaknya sebelah sini. Terus untuk hidungnya bagian sebelah sini enggak hanya terang aja satu warna gitu ya, jadi warnanya lebih rapih gitu teman-teman. Oke, yang dari Hourglass ini Ambient Lighting Edit Unlock yang butterfly. Alright, pakai yang ini. Oke, 3 usap, terus di tap lagi, di tap terus pakein di bagian sebelah sini. Jadi enggak bagian sebelah sini, karena gue pengen bagian under eye gue itu lebih luas, kelihatan wajahnya lebih bercahaya gitu ya. Beda kalau misalkan kalian pakainya di bagian sebelah sini, itu bakalan bikin wajah kalian jadi kayak lebih droopy gitu loh, jadi lebih sedih gitu. Karena kalau kita ya teman-teman yang umurnya 40 tahun ke atas itu pasti ya pengen wajahnya itu kelihatan lebih seger kan. Kalau misalkan kalian make upan terus bikin wajah kalian itu malah jadi nggak seger, buat apa gitu kan. Nah ini triknya adalah pakainya di bagian sebelah sini dan di blendnya dari atas ke bawah sini gitu. Jadi kayak bikin segitiga di bagian luar. Nah nanti baru sedikit di blend di bagian sebelah sininya gitu. Jadi supaya tidak ada garis aja gitu kan, aneh nanti ya. Nah ini di blend tapi jangan terlalu menghalangi di bagian sebelah sini. Ini kan udah kita kasih terang tadi pakai concealer ya teman-teman. Tidak semua teman-teman di luar sana itu bisa make up, bisa dan punya alat gitu ya. Makanya gue akan ngasih sesuatu atau eye look atau make up look untuk lebaran yang benar-benar praktis. Nah di palet ini
kalian mungkin bisa ambil palet yang dari SK ini yang ada di atas meja gua aja. Lebih praktis yang SK dan jauh lebih murah kalau misalkan kalian pengen pilih yang lebih murah. Kalian ambil aja satu warna yang ada shimmernya ya. Jangan glitter, karena kalau glitter biasanya jadi berantakan kemana-mana. Begitu juga yang ada di Natasha Denona ini. Oke, tuh warnanya itu dia udah ada dua warna ya. Jadi dual chrome atau dia shifted into another color, dari warna coklat ke warna silver atau warna silver ada goldnya juga. Terus dipakein di bagian center kelopak mata, di tap usahain, baru di blend ke bagian luarnya sebelah sini supaya nggak ada yang namanya bleber. Oke, gue tuh pengen kalian tetap bisa make upan walaupun alat dari make up kalian itu nggak lengkap gitu ya. Ini ambil produknya ya teman-teman, yang ini. Terus pakein di bagian bawah mata tuh kayak gini. Udah dipakein, pakai yang ujung sebelahnya, terus di blend. Jadi usahain untuk ngeblend atau membaurkan, kalian ambil sesuatu yang bersih gitu supaya untuk ngeblendnya itu bisa rapih, nggak nambahin lagi, nggak bikin bleber. Dan kita pakein di bagian atasnya juga sebelah sini, hanya sampai setengah aja ya, jangan sampai depan, supaya matanya tetap kebuka. Eyeliner ini bener-bener bantu banget tampilan atau riasan kalian jadi lebih maksimal ya, walaupun kalian cuma pakainya apa sih cuman kayak gitu doang gitu. Ini dia mendukung banget. Gue pakai yang dari Brow It dan bener-bener sangat amat rekomendasi. Please beli yang dari Brow It ini. Ini the best dari semua eyeliner apapun itu mereknya yang gue beli, yang gue pakai, yang gue simpan, karena semua kebanyakan produk-produk itu kebanyakan disimpan sama gue, nggak langsung habis tapi dia langsung kering. Ini nggak ada keringnya, nggak ada smudge, nggak ada bleber, pokoknya bagus banget. Nah, saran gue ya untuk teman-teman atau rekan-rekan bunda-bunda di luar sana yang memang punya masalah dengan yang namanya hooded eyes, atau biasanya kalau kalian buka mata itu bagian sebelah sininya tuh ketutup ya sama lipatan mata. Kalian ambil dari ujung sebelah sini, kalian buka dulu matanya dari ujung sini, garis agak ke bawah, lebihin dikit ya, jangan dulu pakai dari tengah, dari ujung dulu. Bawa keluar begini, jangan terlalu lebar, jangan terlalu panjang. Baru kalian tutup matanya, tarik ke bawah sambil buka mata, baru isi dan rapiin. Kalau maskara, gue honestly untuk lokal sampai dengan saat ini masih juarain yang Airtos. Kalau untuk yang luar itu yang dari Bobbi Brown, dia no smudge at all ya. The problem is kalau untuk yang Airtos ini dia bener-bener susah untuk dibersihin. Jadi saran gue adalah kalian pakai cleansing balm, agak didiemin dulu aja gitu biar dia meluruh, baru digosok. Karena kalau langsung digosok kalian bakalan bikin mata kalian jadi lecet. Itu adalah salah satu masalahnya dari teman-teman yang mungkin tidak menyukai yang namanya maskara karena susah dibersihin. Atau mungkin saran gue sih kalian pilih maskara yang tidak waterproof dan tidak kuat. Tapi ya itu dia, harus bener-bener maskara yang tahan lama, tidak ada jatuh-jatuh gitu ya. Karena kalau untuk jatuh-jatuh nanti kan hitam-hitam tuh ke atas wajah kalian, itu yang bermasalah dan berbahaya kalau untuk teman-teman yang punya kulit berminyak. Karena maskara jatuh itu hitam, kena yang sesuatu yang basah nanti belepetan jadinya gitu. Nah untuk saat ini gue tidak akan menggunakan sesuatu yang waterproof, jadi gue pakai yang dari Max Tech ini karena gue punya dan gue ingat ada produknya, sayang kalau nggak dipakai. Penggunaan dari eye look-nya ya teman-teman, ini sebenarnya bebas ya, kalian mau tambahin pakai yang namanya eyelashes atau tidak silakan, disesuaikan gitu. Karena honestly pendapat gue pribadi dan apa yang gue rasain ya teman-teman, untuk tampilan mau seperti ini atau ditambahin yang namanya false lashes juga nggak masalah, disesuaikan aja. Cuma kalau gue honestly ini bener-bener yang namanya eye look atau make up look khusus untuk teman-teman yang memang pengguna kacamata ya. Jadi ini sudah maksimal banget dan mata kalian udah terlihat cantik gitu ya karena udah langsung cetar. Nah untuk berikutnya penggunaan eyeliner pensil ya. Ini fungsinya adalah untuk support bagian dari mata kalian, yaitu di bagian
waterline atas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pakai yang namanya eyeliner, udah pakai yang namanya maskara, gue saranin dipakein lagi yang namanya eyeliner, pensil di bagian waterline atas untuk bisa bikin mata kalian atau bulu mata kalian itu lebih tebel gitu. Jadi matanya tetap cantik walaupun kalian pakai kacamata. Untuk bagian bawahnya, waterline bawah, gue pakai ini tadi yang dari Artisan Pro ya teman-teman, namanya Pro Design Smudge Proof Waterproof Eyeliner. Nah sekarang eyeliner warna bukan putih, dia lebih ke krem ivory yang dari Lux Crime. Ini retractable eyeliner gel. Mudah-mudahan sih nanti gue bakalan coba link semuanya di bawah ya. Terus pakai ini hanya di bagian depannya aja. Ini perbedaannya ya. Ini setelah dipakein, ini yang sebelum, kalian bisa lihat matanya itu lebih kebuka tapi nggak lebay. Untuk makeupan itu pengen tampil cantik itu nggak bisa maksimal karena apa? Yaitu dia males untuk makeupan. Yang kedua, terus pakai kacamata. Nah ini tipsnya ya teman-teman. Gue pakai dari Maybelline Tattoo Brow, kekeh ya. Ini warnanya yang medium. Ini adalah produk satu-satunya yang gue pakai terus untuk bikin alis itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi gue punya yang lamanya ini dan dia udah agak kering. Nah biasanya untuk yang lamanya itu gue simpen, nggak bakal gue buang untuk ngeblend gitu. Jadi kalau misalkan pakai produk yang baru, dia lebih banyak produk keluar kan ya teman-teman. Nah ini untuk ngeblendnya kayak gini, jadi tampilannya itu lebih natural, nggak kelihatan kayak mau kondangan banget gitu ya. Karena kalau gue honestly sering menemui ya teman-teman di luar sana mungkin, tapi ya nggak masalah ya, itu kan selera ya teman-teman. Untuk make up lebaran mungkin karena baru make upan gitu ya, kebanyakan teman-teman itu tidak terlalu memikirkan sebenarnya gue bisa nggak sih gitu ya untuk make up seperti ini gitu kan. Terus akhirnya ya udah, karena pengen ngikutin orang lain, pengen tampil beda gitu, jadi akhirnya ya udah make up aja walaupun kalian kurang menguasai untuk produknya juga gitu kan. Terus make upnya juga kurang menguasai, jadi gue saranin ambil sesuatu yang warnanya coklat tapi bukan coklat kemerahan, warnanya coklat netral kayak begini ya teman-teman. Terus pakai jangan terlalu banyak gitu, jadi usahain bener-bener sedikit natural, lebih cakep. Karena biasanya yang bermasalah dan kelihatan jadi aneh itu di bagian alis ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memang mungkin belum menguasai, tapi kalau untuk yang teman-teman yang sudah menguasai diri sendiri, tahu apa ya istilahnya, lebih bikin wajah kalian sumringah dan cantik gitu ya, nggak jadi aneh, mungkin kalian yang lebih tahu lah ya, karena kan kalian yang pakai, jadi kalian harus pede ya, intinya gitu. Cuman coba cari-cari informasi lebih lanjut ya. Oke, ini udah selesai teman-teman. Ini dia hasil akhirnya setelah gue pakai baju ya, atau ganti baju, dari Tri juga pakai baju ya, ganti baju terus pakai kerudung karena gue memang tidak berhijab. Jadi ya obviously ya gue nggak bakalan pakai make up, atau khususnya hijab, kok make up sih, nggak bakal pakai hijab yang terlalu heboh-heboh banget ya. Jadi ya udah bakalan pakai seadanya. Terus untuk lipstick terakhir gue pilih yang dari Bare & Beast, ini yang 07 Water Lily namanya. Dan kenapa gue pilih warna yang satu ini, karena dia tidak terlalu gonjreng ya. Jadi untuk lebaran tahun ini pengen lebih sederhana, lebih kelihatan nggak terlalu medok-medok gitu ya. Karena untuk bagian matanya kan udah maksimal ke satu itu. Yang kedua adalah untuk lebaran kan biasanya kita makan-makan ya, itu pasti ya. Paling enggak minum itu udah adalah hal yang yakin akan dilakukan. Nah, gue bakalan pakai warna ini ya, warna lily, dan I'll mix it with sebentar ya. Ini aja dari Wardah Blasting Liquid Lips nomor 03. Jadi dia warnanya kurang lebih satu tone dengan yang Water Lily yang kepunyaannya Bare & Beast tadi. Cuma bedanya dia lebih tua. Oke. Dipakai di bagian dalamnya.
Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhir dari make up look untuk lebaran tahun 2024 ini. Sampai belibet ngomongnya, mudah-mudahan sih kamu suka. Mudah-mudahan tips and triknya bisa tersampaikan buat teman-teman di luar sana yang memang yang pengguna kacamata, mungkin tampilannya bakalan seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Dan ya ini dia hasil akhirnya. Mudah-mudahan sih bisa di recreate, mudah-mudahan ngasih inspirasi buat teman-teman di luar sana. Ya kalian bisa lihat, jadi nggak terlalu yang lebay-lebay banget lah gitu make upnya, tapi matanya masih kelihatan cakep. Well, sampai di sini dulu teman-teman make up look untuk lebaran serta semua tips dan triknya buat teman-teman di luar sana, bunda ya, mami yang umurnya 40 tahun ke atas. Mudah-mudahan kamu suka. Nanti balik lagi ke sini ya kalau misalkan masih penasaran untuk make up look lebaran menggunakan produk lokal. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan kamu suka videonya. Jangan lupa ya kalau suka di like, comment, share, and subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Ketemu lagi besok make up lebaran terbaru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.